warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ernawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Alhamdulillah, kami terpilih menjadi mitra dengan Universitas Teknologi Sumbawa untuk mendapatkan program hibah kelas kolaboratif tahun anggaran 2023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi terkait dengan strategi penetapan harga. Banyak perusahaan yang ketika melakukan penetapan harga itu mengalami kekeliruan. Penetapan harga menjadi hal yang seharusnya urgent dalam melakukan sebuah bisnis, tetapi pada kenyataannya dilakukan dengan hal yang biasa. Sebelum kita melihat bagaimana langkah-langkah untuk penetapan harga, di mana strategi penetapan harga yang tepat itu bisa menentukan hasil penjualan dari sebuah produk maupun jasa, sebaiknya kita membahas dulu apa itu pengertian maupun definisi dari harga. Harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagih untuk suatu produk maupun jasa. Secara luasnya, jumlah nilai yang ditukar oleh konsumen untuk keuntungan memiliki maupun menggunakan produk maupun jasa. Dimensi dari strategi harga. Kita ketahui bahwa dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu dari strategi untuk bauran pemasaran. Jadi, harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Jadi, dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang digunakan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan barang ataupun jasa. Jadi, harga merupakan nilai atau value dari sebuah produk. Jadi, kalau kita memberikan istilah customer value, di situ kita bisa membandingkan bagaimana persepsi dari pelanggan ataupun konsumen terhadap nilai atau manfaat yang diperoleh berbanding dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh customer tersebut untuk memperoleh ataupun mendapatkan barang maupun jasa. Dalam harga itu sifatnya flexibility, artinya harga itu bisa berubah-ubah. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Yang pertama itu dari pelanggan. Pelanggan bisa mempengaruhi nilai harga. Maksudnya seperti ini. Yang namanya harga itu harusnya sebagai seorang pebisnis itu melihat bagaimana pendapatan dari customer ataupun dari pelanggan yang akan menjadi tujuan atau yang menjadi segmen kita. Semakin tinggi pendapatan suatu konsumen, itu bisa kita sebagai pengusaha ataupun pebisnis juga bisa membidik harga yang tinggi. Tetapi kalau pendapatan customer kita ataupun segmentasi dari customer kita itu rendah, sebaiknya harga yang kita berikan itu rendah. Karena kita sebagai seorang pebisnis juga harus melihat kemampuan apakah customer kita mampu membeli produk maupun jasa yang sudah kita tawarkan. Yang kedua itu adalah kompetisi. Kompetisi maksudnya adalah pesaing. Kita harus melihat bagaimana harga yang sudah dikeluarkan atau tarif harga yang sudah ditetapkan oleh pesaing kita. Kita bisa memilih strategi apakah kita lebih menaikkan harga dibanding pesaing kita ataupun harga yang kita tawarkan itu lebih rendah dari pesaing kita. Apalagi dengan asumsi bahwa barang maupun jasa yang kita tawarkan itu sama dengan pesaing kita. Lanjut, yaitu dengan biaya. Dalam melaksanakan kegiatan produksi untuk barang, ada yang namanya variable cost, ada juga yang namanya fixed cost. Jadi total dari variabel maupun fixed cost itu juga menentukan untuk harga jual sebuah produk. Cara pelaksanaan atau penerapannya bagaimana? Caranya adalah bagaimana harga itu dipengaruhi dari segi biaya, kita jumlahkan semuanya dari total biaya baik itu variabel maupun fixed cost, terus dibagi dengan unit yang kita produksi. Disitulah kita bisa mengetahui berapa harga jual dari barang yang kita buat. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa biaya juga mempengaruhi dari harga jual. Jadi semakin tinggi biaya yang kita keluarkan, maka harga juga akan tinggi. Yang keempat itu adalah legal. Legal maksudnya di sini adalah bahwa peraturan dari pemerintah itu juga bisa menentukan nilai suatu barang. Misalnya kalau barang-barang itu adalah barang-barang yang superior, artinya barang-barang yang
mewah, jadi secara otomatis bea masuknya atau bea keluar dari barang itu juga akan tinggi. Itu yang menyebabkan harga barang juga akan tinggi. Belum lagi peraturan pemerintah yang terutama untuk produk-produk yang memang menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya seperti BBM maupun tarif listrik. Itu sudah penentuan atau ketetapan harganya itu diatur oleh pemerintah. Jadi konsumen sebagai pengguna barang maupun jasa mau tidak mau harus mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa yang dimana harganya itu sudah diatur oleh pemerintah. Tujuan dari penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan dari penetapan harga. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memiliki harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak, di mana variabel yang berpengaruh terhadap daya saing sebuah perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan itu dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang didapat selain memaksimalkan laba maksimumnya. Tujuan yang kedua yaitu berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume. Tentu saja hal ini biasanya kita kenal dengan istilah volume pricing objective, di mana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Yang ketiga, tujuan sebuah penetapan harga yaitu berorientasi pada citra atau image sebuah perusahaan. Jadi image atau citra sebuah perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga, di mana perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisiusnya. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Misalnya, dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu, di mana pada hakikatnya baik penetapan harga tinggi maupun harga rendah tujuannya adalah untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan penetapan harga yaitu untuk stabilitas harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harga, maka pesaingnya harus menurunkan harga pula. Di mana kondisi seperti ini mendasari terbentuknya tujuan stabilitas harga dalam industri-industri tertentu. Misalnya, pada perusahaan-perusahaan minyak bumi yang menghasilkan gas, BBM, dan sebagainya. Tapi dari perusahaan-perusahaan tersebut di mana penetapan harganya sudah ditentukan, mereka juga mempunyai tujuan. Tujuan lainnya adalah untuk stabilitas, di mana dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pimpinan industri atau industri leader. Tujuan lain dari penetapan harga, di mana harga pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah, di mana tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi persaingan perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam penetapan posisi yang relatif dalam persaingan. Misalnya, pemilikan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing, di mana perusahaan itu bisa menetapkan apakah harganya itu sangat tinggi dibanding pesaingnya atau harganya itu rendah dibanding pesaingnya. Tetapi biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki harga yang tinggi itu karena mempunyai brand yang tinggi. Kita bisa memberikan contoh bahwa semakin tinggi atau entitas brand suatu perusahaan itu tinggi, maka tidak memungkinkan harganya juga akan tinggi, karena harga juga menentukan bagaimana brand image dari perusahaan tersebut. Kita lanjut ke strategi penetapan harga untuk produk baru. Ada 2 strategi penetapan harga untuk produk baru. Yang pertama, skimming pricing, di mana penetapan harga awal sebuah produknya itu tinggi
setelah lama-kelamaan dia akan mengalami penurunan. Contohnya untuk handphone, untuk laptop, itu biasanya pas keluaran atau launchingnya harganya itu melambung tinggi. Setelah ada pesaingnya datang ataupun ada varian baru dari produk yang sama itu datang, lama-kelamaan teriris dengan waktu, maka harganya juga akan lama-kelamaan akan turun. Yang kedua itu penetration pricing, di mana penentuan harga ini terbalik dari scamming tadi. Kalau penetrasi ini harga awalnya itu malah rendah, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan. Tujuannya adalah untuk membangun loyalitas merek di mata konsumen. Contohnya itu untuk tarif layanan operator baru Ayam Trik, mie selera rakyat. Banyak sih produk-produk lain yang awalnya itu harganya rendah tiba-tiba naik. Yang sekarang tuh yang biasanya kita lihat di pasar, yang biasanya juga saya tahu di Kota Bima itu rokok. Biasanya rokok tuh ditawarkan secara gratis oleh SPG, tiba-tiba beberapa bulan kemudian setelah produk itu ada di pasar, maka harganya bisa kembali normal atau sama seperti produk-produk rokok yang lainnya. Strategi harga penetapan berdasarkan psikologis. Pertama itu tentang prestige pricing, di mana penetapan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang juga tinggi. Umumnya dipakai untuk produk-produk yang level brandnya itu tinggi, di mana konsumen itu lebih banyak membeli mereka itu karena faktor gengsi. Misalnya seperti di sini Ibu kasih contoh Harley Davidson, jam tangan merek-merek Rolex, ataupun produk-produk yang kita lihat di pasaran itu yang mempunyai brand yang tinggi. Yang kedua, multi unit pricing atau harga rabat, di mana penetapan harga dengan memberikan potongan tertentu apabila konsumen itu membeli dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kita membeli dalam jumlah yang banyak, biasanya perusahaan akan memberikan kita diskon atau potongan harga. Dan biasanya kita lihat ini di seperti retail ya, atau pasar modern. Biasanya kita membeli dalam jumlah yang banyak, dikasih bonus ataupun dikasih potongan harga. Apalagi kalau kita yang sudah mempunyai member, itu biasanya menjadi prioritas untuk mendapatkan potongan-potongan harga. Lanjut yaitu ladder pricing, di mana penetapan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan atau daya beli konsumen. Jadi kalau kita melihat atau membeli barang di sebuah pasar di mana harganya itu lebih rendah dibanding harga pesaing, tujuannya adalah pasti dia ingin memenangkan pasar dari strategi dengan menerapkan strategi harga yang lebih rendah dibanding pesaingnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumennya itu lebih membeli produk dia dibanding produk pesaingnya. Selanjutnya adalah pricing bundling, di mana pemasaran dia itu menggabungkan beberapa produk yang dijadikan satu. Jadi ada beberapa produk dari perusahaan yang sama ataupun perusahaan yang berbeda itu dijadikan satu paket dengan satu harga. Ini biasanya kita ketemukan juga ya di retail ataupun di pasar modern. Misalnya yang biasanya saya temukan itu sikat gigi gabung dengan pasta gigi digabung, walaupun dia dari perusahaan atau merek yang berbeda tetapi dengan satu harga. Begitu juga dengan misalnya kalau kita beli susu formula untuk bayi, biasanya ada dikasih paketan dengan popok bayi, biasanya seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah supaya perusahaan itu bisa memberikan keunggulan dari segi harga dan juga pasti ingin memberikan loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah penentuan kebijakan penetapan harga, di mana harga itu sendiri adalah komponen marketing yang menentukan pendapatan sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, penentuan harga yang tepat dapat menciptakan permintaan atau demand secara optimal dari segi konsumen serta partner bisnis. Jadi dengan penetapan harga yang tepat, perusahaan akan memperoleh angka keuntungan atau angka penjualan yang tinggi. Jadi bagaimana dari pemilihan tujuan penetapan harga pasti jelas.
Sebuah perusahaan mempunyai tujuan dalam penetapan harga, yaitu pasti ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Karena kembali lagi bahwa harga merupakan salah satu strategi atau biasanya kita mengenalnya dengan bauran pemasaran. Jadi harga juga bisa menentukan bagaimana keberlanjutan usaha perusahaan tersebut, bagaimana keberlanjutan produk itu ada di pasar. Selanjutnya menentukan permintaan. Ini jelas ya, seperti yang tadi dibilang bahwa menentukan harga dengan tepat akan menciptakan permintaan atau demand secara optimal dari konsumen serta partner bisnis. Selanjutnya memperkirakan biaya. Penentuan harga dengan memperkirakan biaya adalah dengan melihat berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Jadi semakin tinggi biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, maka harga jual dari produk tersebut juga akan semakin tinggi. Karena kembali lagi ke tujuan dari sebuah perusahaan tidak mau mengalami kerugian. Jadi kalau biaya produksinya tinggi, mungkin harganya itu rendah. Menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Jadi kembali lagi, pesaing juga menentukan bagaimana kebijakan penetapan harga kita. Kita bisa memilih apakah harga kita lebih tinggi atau lebih rendah dibanding pesaing. Tadi salah satu strateginya adalah ladder pricing, di mana perusahaan itu akan menetapkan harga rendah dibanding pesaing. Tujuannya adalah untuk menjadi ladder market untuk menjadi ladder market pada produk yang sama dengan pesaingnya. Selanjutnya memiliki metode penetapan harga. Jadi metode penetapan harga itu banyak. Kalau untuk perusahaan atau produk yang baru ada dua, yaitu screening dan penetrasi. Jadi kita tinggal memilih apakah produk itu kita luncurkan dengan harga jual yang tinggi atau kita luncurkan dengan harga jual yang rendah. Setelah kita menentukan bagaimana metode penetapan harga kita, maka kita bisa mencari kesimpulan berapa harga jual untuk produk itu di pasar. Sehingga langkah akhir yang kita lakukan adalah dengan menetapkan berapa harga jual produk ini di pasar. Ya, itulah pemaparan untuk materi strategi penetapan harga. Lebih dan kurangnya mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.